Eva, dasar kamu sialan. Melihat satu kalimat ini, aku langsung tahu ini Valen. Aku mengeluh tapi tidak marah, ini memang standar untuk kalimat sapaan Valen kepadaku. Tapi Valen sebagai orang ketiga yang menghancuri rumah tanggaku, dari mana keberaniannya untuk menyapaku seperti itu? Aku ingin sekali langsung memblokirnya, tidak ingin berpanjang lebar dengannya. Tapi mengingat rencanaku, aku penasaran apa tindakan Daniel setelah semalam aku mengatakan perkataan itu kepadanya. Kamu siapa? Aku membalasnya dengan dua kata ini, lalu balasan pun diterima. Tapi itu adalah sebuah pesan suara. Eva, aku ingatin kamu ya, pergi jauh-jauh dari Daniel. Mendengar kalimat ini aku pun lega. Aku malah khawatir Valen akan mengirimkan pesan tertulis. Karena aku butuh sebagai bukti untuk Daniel, dia sudah menggunakan akun cadangannya, tapi kalau semuanya pesan tertulis, Daniel pasti akan mengira kalau aku menggunakan akun lain untuk membohonginya. Aku tidak membalas Valen lagi, karena Daniel meneleponku. Aku mengangkat tanpa menunggu Daniel bicara, aku langsung berkata, Valen menghubungiku. Ngapain dia cari kamu? Dia bilang aku sialan, dan menyuruhku menjauh darimu. Aku menjawab dan menertawai diriku sendiri. Daniel, aku memang sialan, hal menjijikan apa yang sudah kamu perbuat, sampai-sampai aku sekarang masih berharap kepadamu. Daniel Kin, aku tidak akan memberitahumu aku di mana, kita juga tidak usah berhubungan lagi. Aku langsung menutup teleponku dan memblokir nomor telepon Daniel. Semuanya sangat lancar, tanpa ada sedikit rasa ragu. Sebenarnya aku memang tidak mengharapkan apa-apa lagi darinya, aku menghubunginya karena aku tidak ingin dia dan Valen hidup dengan tenang, dan aku tidak peduli apa perasaan Daniel terhadapku. Hanya saja aku tidak menyangka hasilnya akan sebaik ini. Daniel mengira aku masih mencintainya dan tidak melupakannya, dan ingin langsung menceraikan Valen. Dan dia tidak bisa menghubungiku dan berpikir bahwa aku pasti sedih akan hal ini, kalau bertemu lagi aku akan bersikap baik kepadanya. Tapi ini akan terjadi nanti. Hari itu juga setelah memblokir nomor telepon Daniel aku langsung mematikan HP-ku, lalu tertidur lelap. Malam itu juga aku langsung memastikan rencanaku untuk beberapa hari ke depan. Aku memutuskan untuk memulai dari perusahaan yang sudah bekerja sama cukup lama, memulai negosiasi dan ulasan. Berhari-hari aku sibuk pergi mengunjungi ke beberapa perusahaan dan juga pabrik. East Trading Company bergerak di bidang ekspor-impor, dan juga mengurus beberapa barang impor milik perusahaan besar Chen. Karena tenaga kerja di dalam negeri banyak yang murah, banyak sekali barang-barang kerajinan yang lebih bagus dari luar negeri, otomatis jumlah ekspor juga banyak. Setelah sibuk beberapa hari, aku semakin mengerti dengan perusahaan ini. Aku juga sudah beberapa kali menghubungi Wiri Chen dan Karilin, tapi anehnya Owen Cheng malah tidak menghubungiku sama sekali. Aku merasa sedikit sedih. Walaupun aku yang tidak pamit kepadanya, tapi Owen Cheng sudah mengatakan banyak sekali hal yang membuatku terharu. Mengapa aku sudah pergi selama ini, dia malah tidak ada respon sama sekali. Apakah dia marah? Atau aku tidak begitu penting baginya? Pikiranku semakin kacau, dan tidak ada semangat bekerja lagi, duduk di sofa dan menghidupkan televisi, tapi suara televisi malah membuat sekujur badanku kaku. Kabar gembira dari Direktur Perusahaan Besar Cheng dan Direktur anak perusahaannya Evelyn Su, mereka sedang mempersiapkan acara pertunangan mereka. Aku tidak mendengar jelas suara setelah itu. Sekujur tubuhku menjadi sangat dingin dan kaku, aku bengong melihat layar televisi, di dalamnya terlihat seorang pria dan wanita yang memasuki pintu ballroom. Pria itu tinggi dan tampan, sangat mudah menarik perhatian semua orang. Dan wajah itulah yang muncul di dalam mimpiku berkali-kali, dan meninggalkan goresan yang dalam di dalam hatiku. Itu Owen Cheng. Benar itu Owen Cheng. Di dalam televisi dia memakai jas dan tidak berekspresi, dan ada seorang wanita yang menggandeng tangannya. Lekuk tubuh wanita itu indah sekali, mengenakan sebuah gaun berwarna kuning muda, dan melihat Owen Cheng, di wajahnya terpancar senyuman yang sangat menawan. Hatiku sakit, lalu merasa sesak yang sangat parah, pandanganku menjadi gelap hingga hampir pingsan. Tiba-tiba terdengar suara terang. Aku terkejut. Menoleh dan melihat ternyata itu ibuku yang sudah berdiri di sampingku, dan di atas lantai di depannya ada sebuah piring buah yang terjatuh di sana, dan buah-buahan yang bergulir di atas lantai. Aku langsung panik, sejak kapan ibu datang? Apakah dia melihatnya?
Aku langsung mematikan televisi, dan berlari ke samping ibuku. Ibu, kamu kenapa tidak apa-apa kan? Eva, itu kenapa? Apakah benar yang dikatakan di televisi itu? Ibuku memegang lenganku dengan erat, dia terlihat sangat cemas. Aku merasa sakit dalam hatiku, leherku seperti sedang tercekik oleh sebuah tangan yang besar, dan aku hanya bisa terdiam. Aku tidak tahu bagaimana menjawab ibuku, karena aku juga tidak tahu ini kenapa. Jelas-jelas baru beberapa waktu yang lalu. Owen bilang kepadaku kalau dia ingin bersamaku, jelas-jelas itu masih belum lama. Owen bilang kalau dia mencintaiku, dan akan belajar untuk menghormatiku dan tidak akan meninggalkanku. Tapi, mengapa aku malah mendengar kabar pertunangannya di televisi? Mengapa aku melihat Evelyn menggandeng tangan Owen di dalam sebuah acara di televisi? Ini adalah hal yang dilakukan oleh seorang Owen yang terus-menerus mengatakan bahwa dia mencintaiku. Kalau memang dia sudah mau menikah dengan Evelyn, kenapa malah mencariku ke luar negeri dan mengatakan hal itu kepadaku? Mataku memanas, mulutku terasa pahit, di hatiku seperti telah dimasukkan sebuah lemon, rasanya asam dan pahit, dan tiba-tiba aku pun gemetaran. Eva, jangan nangis. Jangan nangis. Ibuku berteriak panik, aku melihatnya, menatap sepasang mata yang penuh dengan kekhawatiran dan kepanikan itu. Aku menangis. Aku sedikit kebingungan, memegang wajahku aku baru menyadari kalau aku benar menangis. Bagaimana rasanya hati yang hancur. Aku pikir perasaan saat aku melihat foto Catherine Chu itu hatiku sudah hancur, tapi aku tidak menyangka sampai sekarang ternyata aku masih bisa merasakan sakit ini. Aku tidak bisa menahan air mataku, wajahku basah tapi aku tidak mengeluarkan suara apapun. Eva, kamu jangan begitu, jangan menakuti ibu. Ibu sedih dan memelukku, tidak apa-apa, masih ada ibu, ibu akan terus menemanimu. Kamu bicaralah, kamu bicara kepadaku Eva, jangan begitu. Aku terus mendengar suara ibuku yang panik, aku memeluk dirinya dan semakin gemetaran akhirnya aku berteriak ibu, tapi setelah kata ini terucap, tetap saja aku semakin menangis kencang. Hari itu aku menangis hingga malam, lalu aku pun jatuh sakit. Sakit ini cukup parah, aku demam dan tidak bisa turun dari ranjang, berhari-hari kakak sang merawatku. Dan kakak Liu dan ibuku, aku melarang mereka melihatku, karena aku sakit, aku takut ibuku ketularan karena daya tahan ibuku yang lemah, aku juga takut Joanna dan Isen akan tertular. Aku ingin sekali mencari Owen Cheng dan menanyakan ini semua tapi aku tetap tidak meneleponnya, karena aku tidak tahu harus bagaimana menanyakannya. Setelah beberapa hari aku bertemu dengan Wiri Chen, kakak Zhang mengabarinya tentangku, Wiri Chen pun langsung memesan tiket pesawat dan datang menjengukku. Melihat Wiri Chen datang aku sedikit bingung, dia memakai kaos santai, terlihat sedikit capek, bajunya pun kusut, kelihatannya dia terburu-buru untuk datang ke sini. Tenggorokanku sakit sekali, bicara pun sangat susah. Kamu datang ya? Aku tersenyum kepada Wiri, tetap berselimut dan duduk di atas sofa. Mungkin karena sakit ini, aku sama sekali tidak ingin bergerak, dan tidak bertenaga untuk bergerak. Keadaanku yang seperti ini Wiri Chen juga sudah pernah melihatnya, oleh karena itu aku tidak merasa keberatan terlihat seperti ini di depannya. Wiri Chen mengerutkan alisnya dan melihatku, dari pandangannya terlihat dia sangat mengkhawatirkanku. Kenapa tidak bilang kepadaku kalau kamu sakit, sampai kakak Sang yang memberitahuku. Demam saja kok, tidak perlu. Belum selesai perkataanku aku langsung batuk 2 kali, batuk ini membuat tenggorokanku semakin sakit, aku mengerutkan alis ingin menenangkan diriku. Wiri Chen langsung memberikan segelas air kepadaku, tapi aku sama sekali tidak ingin meminumnya. Aku menggelengkan kepala, tenggorokanku bengkak, bicara dan bernafas pun sakit, apalagi minum air. Wiri Chen meletakkan gelasnya dan tetap melihatku. Setelah beberapa saat dia berkata pelan, apakah kamu sedih karena Owen Cheng? Hatiku tiba-tiba terasa sakit lagi, aku memurungkan mulut dan tidak bicara. Aku pikir mungkin karena tenggorokanku sakit sehingga membuatku tidak ingin bicara, bukan karena hatiku sakit ataupun ingin menghindarinya. Suasana Owen Cheng dan Evelyn Su yang bergandengan tangan masih terbayang-bayang di kepalaku, setengah tahun yang lalu mereka selalu berduaan, setengah tahun kemudian juga sama. Tidak peduli apakah waktu itu aku adalah istri Owen Cheng, ataupun aku sudah melahirkan anaknya, tapi tetap saja yang menemaninya bukanlah aku.
Tiba-tiba aku merasa tidak peduli seberapa besar usahaku, aku dan Owen tetap bukanlah orang satu dunia. Melihat Evelyn Su dan Owen Cheng yang begitu serasi, aku merasa diriku sendiri seperti orang luar. Dan faktanya, seharusnya juga begitu. Ini mungkin ada kesalahpahaman. Wiri Chen cemberut. Aku ingin tertawa, tapi mataku jadi panas, hidungku juga perih. Sudah di tahap ini Wiri malah masih ingin menenangkanku, tapi jelas-jelas dia menyukaiku. Mendengar kata-kata ini tentu seharusnya aku juga bisa merasa sedih bukan? Aku menjilat bibirku yang kering, kerjaanku di sini juga sudah hampir beres, aku juga sudah harus segera pulang. Aku tidak ingin mendiskusikan dengan Wiri tentang Owen. Sejak kabar itu hingga sekarang sudah beberapa hari. Aku tidak tahu apakah ada kesalahpahaman, tapi dalam beberapa hari ini Owen tetap tidak menghubungiku, apalagi menjelaskan tentang kabar pernikahan ini. Berita ini disiarkan di televisi, aku tidak percaya Owen tidak tahu. Kalau ini salah paham, tapi Owen sepertinya sama sekali tidak khawatir aku akan tahu, dia juga tidak peduli aku akan salah paham, jadi ini mungkin benar dan tidak ada kesalahpahaman. Kartu keluarga Isen dan Joanna sudah beres. Wiri Chen melihatku kasihan, dan mengubah topik pembicaraan. Aku tidak suka pandangan matanya yang melihatku, ini membuatku merasa diriku sungguh kasihan. Aku menggeleng dan menghindari pandangannya, belum. Beberapa hari ini aku selalu sibuk bekerja, sama sekali tidak mengurus hal itu. Sebenarnya bukan karena aku tidak ada waktu, tapi sebenarnya aku sengaja menundanya. Aku pernah bilang kepada Wiri dan Owen kalau dua anak ini akan mengikuti margaku, tapi aku masih ragu. Ini anakku dan Owen, aku masih menyisakan sedikit harapan, berharap aku dan Owen bersama-sama mengurusnya. Lagi pula, aku dan Owen pernah bilang kalau akan bersama dan mengulang semua kembali. Saat ini dia malah mau bertunangan dengan Evelyn, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menggambarkan isi hatiku sekarang. Kecewa, sedih, marah. Sepertinya semuanya bukan. Aku hanya merasa aku menjadi malas tidak ingin melakukan apapun. Setengah tahun yang lalu aku semangat dan rajin sekali, tapi sekarang semangatku seperti telah habis terpakai, membuatku merasa apapun tidak menarik lagi bagiku. Perlu bantuanku, Wiri berkata. Aku melihatnya, tiba-tiba mataku berair lagi. Aku sengaja menundukkan kepala dan mengusap ujung mataku, dan berkata, "Oke." Setelah mengurus kartu keluarga Isen dan Joanna, aku pun bisa membawa ibuku meninggalkan tempat ini. Anakku ikut margaku, aku juga sudah seharusnya menghapus semua imajinasiku yang tidak nyata itu. Wiri mengangguk, kamu istirahat yang baik, besok aku langsung mengurus hal ini. Aku mengangguk dan hanya diam, memejamkan mataku, aku hanya takut kalau berbicara lagi akan membuatku menangis. Wiri membantuku menutup selimut, aku semakin ingin menangis, lalu membalikkan badan dan berbaring. Mungkin Wiri adalah ksatria utusan Tuhan untuk menolongku, dia selalu muncul di saat aku lemah, tapi aku tahu aku bukanlah putri yang ada di cerita dongeng. Saat ini aku bisa sesedih ini karena pertunangan Owen dan Evelyn, membuktikan dengan jelas bahwa orang yang aku suka adalah Owen dan bukan Wiri. Mungkin aku rakus akan kehangatan Wiri, tapi aku tahu dengan jelas aku tidak bisa seperti ini menguasai dirinya, ini tidak adil baginya. Ini adalah yang terakhir kalinya. Aku mengingatkan diriku sendiri, menahan tangis di balik selimutku. Wiri duduk di sampingku, setelah beberapa saat aku mendengarnya menghela nafas dan pergi. Setelah terdengar suara pintu tertutup, akhirnya aku pun menangis. Valen tidak salah, aku memang sialan, sangat sialan. Owen sudah akan bertunangan dengan Evelyn, tapi aku masih saja tidak bisa melupakannya. Wiri yang begitu baik kepadaku, tapi aku malah tidak sanggup melepas semuanya dan memilih untuk bersamanya. Aku tidak membenci Wiri, tapi aku tergantung kepadanya, dan juga menyukainya. Jujur saja, pria yang hangat dan pintar ini, dan juga bersikap sangat lembut dan pengertian kepadaku, orang lain pun juga tidak mungkin tidak menyukainya. Aku tidak tahu apa yang sedang kupertahankan.